Into your hands I commit again with all my world for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I Mari sama-sama kita bawa. into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Mari sekali lagi kita mau katakan into your hands sama-sama. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Sungguh kami percaya Tuhan. Sebab itu kami mau berkata-kata Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Oh, Jesus, oh, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Mari sama-sama kita mau mengangkat kedua tangan kita hari ini. Katakan, I will worship you. I will worship you. mari sembah dia katakan. I will worship you. I will worship you. I will worship. Mari lebih lagi. Nyatakan. I will worship. Kami sembahkan. I will worship. Sekali
percaya kuasa. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. Oh, Jesus. Jesus, I belong. Kami milikmu Tuhan. You're the reason that I live. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, nyatakan. Jesus, I believe. Yes, Jesus, I belong to you. Jesus, I belong. Oh, you're the reason. The reason Jesus, I believe. Kembali saudara semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ini setiap kami kepunyaanmu Tuhan. 'Cause you're the reason. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Mari lebih lagi katakan. Jesus, I believe in you, Lord Jesus. Jesus, I you're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you, Jesus. I belong to you, to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that just the reason. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segala kemuliaan untuk Tuhan. Biar jiwa kami boleh berkobar dan meluap-luap kembali merindukan Tuhan. Tuhan, biar roh kami berkobar-kobar dan melayani Tuhan. Supaya tubuh, jiwa, dan roh kami terpelihara di akhir zaman. Supaya bukan hanya jiwa kami Tuhan atau tubuh kami yang kami latih, namun roh kami juga harus lebih hidup supaya bisa membimbing tubuh maupun jiwa kami di tengah dunia ini. Supaya hidup kami berkenan kepadamu dan segala pelayanan ibadah kami juga berkenan kepadamu. Karena daging tidak membuat engkau berkenan, hanya rohlah yang membuat engkau berkenan. Urapi setiap kami yang ada tempat ini. Sucikan hati pikiran kami, karena itu pintu gerbang Tuhan, di mana firman-Mu masuk, di mana iblis bisa juga masuk. Sebab itu kuduskanlah semuanya. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka yang sakit, punya masalah, persoalan, tantangan, baik rumah tangga, karir, studi, ekonomi mereka, terutama rohani iman mereka. Kami berdoa Tuhan supaya mereka, Tuhan Engkau pulihkan, Engkau kuatkan, Engkau berikan hikmat, marifat, dan Engkau memberikan kepada mereka Tuhan kekuatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami meneladani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Satu pertanyaan yang saudara harus ingat, yang harus saudara jawab. Banyak orang mempertanyakan, mengapa Yesus datang ke dunia sebagai manusia? Ada yang memungkirin, ada yang berkata iya, dan ada sebagainya. Ada yang berkata, dia perlu menebus dosa kita, itu pasti. Tapi mengapa dia harus turun ke dunia sebagai manusia, menjadi hamba, dan taat sampai mati?
Kalau secara teologi kita bisa bicara bahwa dia menebus dosa kita. Dia firman jadi manusia, dia maha kuasa, maha hadir. Tapi coba saudara, secara pribadi kita bukan, anggap aja kita bukan orang teologi. Mengapa dia jadi manusia? Kita ngomong sama anak kita, mengapa Yesus jadi manusia? Oh ini dia belum tentu mengerti. Saudara, mengapa? Coba saudara pikir. Sebentar saja, jangan sampai besok. Apalagi mau puasa, diskusi, nggak keburu. Mesti pikir aja, saya hitung 10. 4, 5, 7, 9, 10. Oke, semua jawabannya bagus. Karena itu masuk dalam firman Allah. Tapi saya mau ngajar kepada kita. Untuk sesuatu bukan satu teori. Supaya kita mengerti apa yang harus kita perbuat. Bukan mengajar orang, oh itu kasih, itu keselamatan. Tapi kita memberitahu orang yang apa yang harus kita perbuat. Yesus turun ke dunia, apa yang saudara katakan benar. Teologi benar. Tetapi yang hari ini saya mau bahas, Yesus jadi manusia supaya memberi teladan bukan teori. Dia memberikan satu contoh, bukan memberikan satu pengetahuan. Dia bukan memberikan satu firman atau satu teori yang saudara tahu. Dia turun jadi manusia, dia menunjukkan contoh teladan itu. Sehingga saudara hari ini engkau yang mengerti firman Allah. Engkau yang sudah tahu, hafal firman Allah, mengerti pelayanan punya karunia. Gak usah mengajar orang bagaimana punya karunia. Bagaimana supaya kita bisa tampil di mimbar atau sebagainya. Beri contoh teladan. Saudara, beri contoh dan teladan itu. Banyak orang saudara yang tahu, yang pandai. Saudara, mengajar orang lain. Memberitahu jalan yang salah, menegur, menasehati, dan mungkin juga menghakimi, dan juga yang sebagainya. Bukan salah, karena dia tahu dan dia pandai, saudara. Tapi saudara harus memberi teladan. Bukan supaya karena saudara tahu, kalau memberi teladan itu bukan karena saudara mengerti dan saudara tahu, saudara pandai. Tetapi teladan itu saudara telah melakukannya dan terus melakukannya. Itu beda. Saya seorang guru. Saya pandai semua ilmu-ilmu. Mungkin saya bisa mengajar dengan bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Mandarin, bahasa semua. Punya karunia begitu hebat. Saya mengajar semua dialog. Saudara bisa semuanya. Orang menganggap saya hebat. Karena saya tahu, saya belajar, saya punya pengetahuan. Saudara. Tetapi kalau kita memberi teladan, bukan karena kita mengajar, bukan karena kita pandai, tapi karena kita telah melakukannya dan terus melakukannya. Sebab itu mengajar yang paling pandai bukan teori, tapi memberikan contoh yang baik. Saya suatu hari berjalan dengan seorang di tempat ini, pelayanan. Keluar kota cukup jauh, 5 jam mungkin. Malam-malam kita naik mobil, tidak tahu bagaimana saudara, mobil itu diserempet sama mobil yang lain. Nabrak, saudara, turun. Ya pasti, itu malam jam 11 lebih, mungkin jam 10. Mungkin orangnya ugal-ugalan, anak masih muda, turun. Ya pasti kita akan minta, kenapa kamu tabrak? Kamu ya Pak, maaf saya salah Pak. Untung maaf. Karena sudah salah malam, nggak ada polisi, nggak apa-apa. Ya pasti diminta SIM atau KTP-nya. Ya. Tapi kemudian saya turun. Saya lihat orang ini memang sudah mengaku salah. Mungkin nggak punya duit. Saudara, sudah takut gemetar. Saya bilang, sudahlah. Kita doakan dia. Setelah saya doakan, SIM-nya kembalikan. Kita masih bisa memperbaiki mobil. Tapi untuk menanam kebenaran, kita sulit dengan uang. Orang itu didoakan mau, padahal bukan Kristen. Kalau nggak nabrak, kita datang, mas saya doakan, belum tentu mau. Jadi itu kesempatan, saudara. Uang cuma 200-300 ribu.
Bukan hanya itu. Saya mengajar kepada teman-teman saya yang di mobil. Supaya bukan lain kali mengajar orang. Tapi saya memberikan teladan apa yang harus dikerjakan. Supaya semua yang kita pelajari di Alkitab bukan untuk mengajar saja. Bukan untuk memberitahu kita bahwa kita pandai. Tapi kita harus memberikan contoh bahwa kita sudah melakukannya dan terus melakukannya. Itulah kekristenan yang sejati. Sebab itu kalau saudara hanya tahu, Adam dan Hawa itu tahu. Ingin tahu. Saudara, Tuhan katakan, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan buruk. Kalau kau makan, kau akan mati. Dia makan. Dia tahu hal yang baik. Dia tahu telanjang. Saudara, itulah sebabnya hari ini, jangan ingin tahu urusan orang lain. Saudara, berilah contoh yang baik dalam kehidupanmu sehari-hari. Itu yang tidak bisa dibayangkan. Saya dalam keluarga, dalam anak maupun dalam pelayanan, dalam kehidupan. Kerap kali saya memberikan contoh. Kalau ngajar, 5 jam saya kuat. Saudara, mau materi apa saya lebih banyak bisa walaupun gak sempurna. Tapi memberi contoh, tidak semua Alkitab saya bisa lakukan. Tidak semua ajaran yang saya tahu bisa saya lakukan. Oleh sebab itu saya tetap belajar. Tapi saya tetap harus melakukan lebih banyak lagi. Dan terus melakukannya. Sebab itu kekristenan hari ini saudara, jangan kita bangga. Sekali lagi, hari ini berilah contoh yang baik kepada keluargamu, kepada istri, suami, anak-anakmu. Bagaimana kekristenan yang sesungguhnya. Karena ukuran yang kau pakai kepada orang lain akan diukurkan kepada kamu. Saya seorang guru juga. Pasti ukuran saya lebih tinggi daripada saudara. Tapi kalau semakin saya pandai mengajar, tuntutan harus semakin besar kepada saya. Oleh sebab itu bukan tidak boleh belajar. Tetapi lakukan, berilah teladan jauh lebih penting daripada mengajar. Anak kita juga sama. Kalau anak kita tidak bisa memberi teladan untuk 1 bulan saja, ini ya, saudara, dia akan lihat terus seumur hidupnya. Ketika kita memberi contoh, suatu hari kita tidak melakukan. Yang tidak melakukan disimpan sama dia. Kita melakukan kebaikan terus kepada anak kita. Suatu hari kita lalai, itu yang diingat seumur hidup. Saudara, sebab itu apa yang memberi contoh, itu bukan untuk memberi contoh, tapi itu harus dilakukan dan terus dilakukan. Oh, saya tidak suka Pak di gereja ini. Saya nggak suka ini. Kalau nggak suka, saudara dari mana nggak sukanya? Karena saudara tidak mau memberi contoh. Saudara hanya cuma argumen mengetahui firman Allah, bicara pendeta sana, bicara sini, aku tahu sini, aku tahu sana, teoriku sana, teoriku situ. Beri contoh lebih sulit daripada semua teori yang kita punya. Hari ini saudara, engkau punya teori pengetahuan mungkin terlalu tinggi, lebih tinggi dari saya. Tapi cobalah beri contoh dari teorimu. Gak usah banyak-banyak, 20% saja. Itu jauh bermanfaat. Itu memang benar saudara. Ini tidak mudah-mudah. Kita lihat dulu, temanya kita hari ini, meneduhkan jiwa, membangkitkan roh. Ini sudah mulai bulan Mei sampai hari ini. Kalau memang kita bahas, tidak akan pernah selesai. Setiap hari selama 1 tahun. Semakin rumit kita semakin bingung. Tetapi saudara, saya akan memberitahu saudara bahwa di dalam tubuh kita itu ada 3 bagian. Yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Firman Allah mengatakan bahwa pada akhir zaman Tuhan akan memelihara tubuh, jiwa, dan rohmu. Jadi bukan hanya tubuh dan jiwa. Kalau kita melatih tubuh kita, pasti latihan supaya kita sehat, supaya kolesterol hilang. Kalau kita melatih jiwa, bagaimana cara melatihnya? Gak akan bisa melatih jiwa. Justru jiwa itu menuntut supaya saudara itu terus mengikuti dia. Mau nyaman, mau dipelihara, mau diperhatikan, mau yang enak, saudara.
itu jiwa. Makanya orang diberkati tidak akan pernah puas. Diberi kedudukan tidak akan pernah puas. Dilayani tidak akan pernah puas. Karena apa? Jiwanya akan nuntut terus. Saudara, oleh sebab itu dunia tahu. Makanya dunia itu berlomba-lomba untuk memberikan servis yang terbaik. Supaya jiwamu itu terus di servis sana lebih baik. Terus supaya kamu menuntut terus. Tetapi firman Allah mengajar kepada kita supaya kita meneduhkan jiwa kita. Dan yang bisa meneduhkan jiwa, roh kita yang harus hidup. Ketika roh kita hidup, roh itu akan melatih jiwa kita. Akan melatih jiwa kita. Ketika jiwa kita berontak, kenapa aku diperlakukan tidak baik? Aku yang sudah baik begini terus diperlakukan tidak baik. Aku akan balas. Saudara, gak ada sukacita, gak ada damai. Firman Allah berkata, jikalau perdamaian itu ada pada kamu, hendaklah engkau berdamai. Siapa yang bisa mengalahkan jiwamu? Pasti berontak. Tetapi ketika saat itu engkau mengambil firman Allah, bukan melawan musuh. Yang kamu lawan adalah jiwamu sendiri. Aku gak nyaman di tempat ini. Karena orangnya kok model begini, kok usianya begini, pendidikannya begini, kok begini, kok begitu. Saudara cuma melihat manusia. Jiwamu itu ingin, mungkin lihat, walaupun aku umur 60, aku mau melihat sosial, walaupun aku gak selingkuh, minimal yang seger-seger gitu saudara. Bukan firman yang seger. Gitu loh. Ini kesalahan kita hari ini. Mau saya katakan kembali. Kalau kita punya anak, terus kita manja. Saudara, terus kita manja karena kita punya duit, dia akan nuntut terus. Suatu hari kita tua, kita akan mengeluarkan air mata begitu banyak. Kalau kita tidak tega untuk mendidik dia. Jiwa kita itu adalah anak manja dalam hidup kita. Jikalau jiwa kita tidak dedek, dia akan menjadi anak manja, bukan mengeluarkan air mata karena orang lain. Saudara akan keluar mata dalam dirimu sendiri. Engkau akan menangis karena engkau tidak pernah merasakan berkat walaupun engkau diberkati. Engkau tidak bisa menikmati walaupun engkau disajikan semuanya. Engkau selalu rewel, engkau akan selalu kurang. Engkau tidak akan merasakan damai dan sukacita dalam hidupmu. Walaupun apapun yang ada. Engkau kehilangan kesempatan di dunia. Engkau kehilangan. Engkau tahu Tuhan yang maha baik. Engkau tahu teorinya. Engkau tidak bisa mengalami bersama dengan Tuhan. Sebab itu kita lihat dulu firman Allah. Mazmur 42 ayat 5-11. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Dan gelisah di dalam diriku. Ini sambungan dari tadi. Tadi ayat 1-5 kita 5-11. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Siapa yang ngomong itu? Ngomong kepada siapa? Jiwanya lagi kuda gulana. Hei jiwaku, aku jiwa juga ngomong sama jiwa. Gak bisa. Jiwanya lagi gulana. Kuda gulana. Siapa yang ngomong? Dirinya. Ngomong bagaimana? Tubuhnya harus bisa ngomong. Rohnya yang ngomong kepada jiwanya. Dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku, padahal dia keluar air mata begitu banyak. Hei jiwa, kamu sedih, kamu kuda gulana, kamu tertekan dalam diriku. Berharap pada Tuhan, aku tetap bersukacita. Kamu jangan kuda gulana terus. Bayangin saudara, gak gampang. Dia waktu dipuji. Saudara, karena dia mengalahkan Goliat. Dia waktu itu dipuji di masyarakat. Dia dapat hadiah dari raja. Namun kemudian satu hari dia dikejar-kejar oleh raja. Seluruh masyarakat. Saudara, dia mendapatkan sesuatu yang baik dia terima. Ketika yang baik menjadi yang buruk. Di dalam dunia segala sesuatu. Kalau saudara cuma mencari pujian, saudara akan kecewa di dunia ini. Daud sudah mengalami dia lakukan semuanya. Jiwanya sukacita. Kenapa? Dapat dipuji. Saudara, dapat istri, anaknya raja. Luar biasa enggak? Tapi tertekan saat itu jiwanya. Oleh sebab itu, dia kembali kepada roh yang harus hidup. Bukan jiwanya.
Sebab itu di tengah-tengah dia dikejar-kejar, dia lari. Kadang-kadang dia seperti orang gila, nyanyi-nyanyi sendiri. Supaya tidak dibunuh orang. Tapi jangan ditiru kalau saudara ditagih utang pura-pura gila. Orang cari saya nanti. Pak Fengki ngajarnya apa ini? Ini orang tagih utang gila, nggak ditagih utang nggak gila. Pusing saya saudara. Jawabnya ini, itu namanya gila-gilaan. Nah ini tertekan luar biasa. Siapakah di dunia ini saudara nggak tertekan? Tertekan istri, tertekan suami, tertekan batin, tertekan masalah, tertekan anak, tertekan apa terus tertekan. Gitu loh. Saudara kan untuk kenapa aku begini? Aku gak bisa, terus saudara begitu. Saudara mesti kalahkan dirimu sendiri. Saudara, supaya kamu bisa menikmati hidup. Di dunia ini tidak ada, saudara mau menikmati semuanya. Kalau gitu, aku mau nikmati semuanya. Seluruh dunia gak ada orang, tinggal kamu. Mati juga kesepian. Betul gak? Mau apa mati, saudara. Kenapa? Gak akan puas, Bapak Ibu. Gak akan puas. Nah, terus kita lihat terus. Jiwaku tertekan dalam diriku, begitu hebatnya. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung misalnya. Jiwaku tertekan. Gak bisa. Rohku ingat Tuhan. Amin. Dia tidak mengikuti jiwanya terus sampai sedih. Kenapa ya Saul kok begini? Padahal itu tidak bagus. Kenapa rakyat ini lupa sama aku? Kenapa ini bangsa Israel? Kenapa? Tidak. Dia kembali kepada Tuhan. Walaupun dalam kesusahan. Walaupun dikecewakan orang. Saudara. Itu tidak mudah. Bukan lihat masalahnya. Tapi lihat Tuhannya hari ini. Kalau ngomong masalah selalu ada dalam hidup ini. Mau jadi pendeta banyak masalahnya. Lebih banyak dari pengusaha. Gitu loh. Tapi duitnya mungkin lebih banyak. Kenapa? Ya dia mengandalkan uangnya itu dari jemaat. Bahaya juga. Saudara. Makanya kalau kita cari uang tetap kita susah. Kita di dunia ini saudara. Saudara dari sini bukan cari uang. Saya dari sini bukan cari uang. Saudara, kita sama-sama cari Tuhan. Itu yang harus dirubah dalam hidup kita. Saudara. Makanya itu dikatakan, aku teringat kepadamu. 7. Saudara lihat penderitaannya. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung-gulung melingkupi aku. Ini bukan bicara puisi cinta. Betul nggak saudara? Kalau puisi cinta lain itu berpanggil-panggilan dengan deru air terjun saudara. Demikianlah cintaku padamu. Misalnya ini nih saudara. Segala gelora gelembungmu bergulung melingkupi aku itu masalah gak selesai-selesai. Penderitaan bergulung-gulung hampir tenggelam aku. Mana bisa aku bersyukur padamu. Engkau janji kepadaku. Mereka lupa dengan kebaikanmu. Engkau juga lupa pada aku. Jiwanya nuntut. Mana Tuhan? Mana kuasamu? Tapi dia tidak. Aku tetap cari engkau. Tidak mudah Bapak Ibu. Kalau rohmu tidak hidup, engkau tidak tahu dalam dirimu ada 3 bagian. Kalau rohmu tidak hidup, kamu tidak tahu siapa yang sedang memimpin kamu sampai muka pucat-pucat kurang darah seperti ini. Saudara, padahal hidup lebih nyaman dari kemarin. Kenapa? Karena jiwamu yang hidup. Engkau tidak tahu menyusun dalam dirimu ada 3 hal. Seakan-akan hari ini kau lupa dengan kakimu. Kau jalan dengan tangan yang susah. Padahal ada kaki. Engkau tidak latih kakimu. Dari sinilah kesalahan kita. Terus kita lihat ayat 8. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Suatu doa kepada Allah kehidupanku. Itulah hidup. Yang tidak nyaman. Yang tidak bisa aku sukai. Tapi justru itulah aku ibadah. Amin. Justru itu akulah ibadah. Supaya apa saudara? Bahwa apa yang aku tidak nyaman. Disitulah aku menemukan Tuhan yang memberikan kenyamanan. Bukan dunia yang servis aku. Tapi Tuhan yang menemani aku. Makanya disebut Immanuel. Ayo saudara. Jangan membuat Tuhan tidur dalam kehidupanmu. Supaya dia bangun kembali dalam kehidupanmu. Terus bilang,
Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh penderitaannya? Saya katakan dari ayat ini saudara tahu. Pergumulan dia, mengapa tertekan? Ayo bersuka cita. Sebentar lagi aku tergulung-gulung, aku mesti cari Tuhan. Sebentar lagi saudara, engkau lupakan aku. Tapi saudara lihat, dia tetap kembali kepada Tuhan. Jiwanya berontak, rohnya terus mengalahkannya. Jadi peperangan yang besar hari ini adalah mengalahkan jiwamu, menundukkan jiwamu. Sehingga Filipi berkata, saudara, bahwa marilah kita bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga pada Kristus. Menaruh. Yang naruh siapa? Pikiran perasaan itu jiwa. Siapa yang naruh? Tidak bisa. Rohmu yang naruh. Roh 10, saudara lihat ini. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana halamu? Kamu percaya model begini? Terus 11, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Perang terus ini. Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Dia ulang, berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kenapa Tuhan? Dia kecewa saudara. Engkau melupakan aku. Sebenarnya dia bilang, kenapa kamu tertekan? Jiwanya nuntut. Tapi rohnya meneduhkan. Amin. Itu pergumulan berapa kali dia seperti itu. Kalau ayatnya seperti lompat-lompat. Tapi itu menunjukkan gejolak jiwanya. Dan bagaimana rohnya terus meneduhkan supaya kembali kepada Tuhan. Ini yang harus saudara lawan hari ini supaya saudara bisa menikmati dunia dengan baik. Walaupun di tengah kesulitan. Supaya saudara menjadi teladan yang baik. Supaya saudara bisa bersuka cita senantiasa. Supaya saudara bisa mengucap syukur dalam segala hal. Supaya saudara bisa mendatangkan surga di muka bumi. Walaupun itu bukan surga sesungguhnya. Saudara punya rumah. Saudara punya istri, punya anak. Dulu nggak punya pacar. Aduh begitu cinta sekali. Aku mati pun tidak apa-apa pasar dengan dia. Begitu kawin, sudah lupa. Sudah lupa. Nggak ada dia nggak apa-apa, yang penting ada mobil. Saudara, begitu ada mobil, pusing lagi. Nggak ada mobil nggak apa-apa, yang penting ada itu. Nah, dia muter-muter. Nggak akan pernah selesai. Karena kita selalu dilihatkan kepada dunia. Jiwamu langsung hidup hari ini. Saudara mau keliling gereja mana, engkau tidak akan pernah puas. Engkau selalu menuntun, tapi kamu senang. Emosimu diluapkan. Saudara. Dan itu tidak mendidik engkau dan saya. Itu memanjakan anak dalam dirimu sendiri, bukan anak yang di luar kita. Itu kita akan menyesal, suatu hari kita akan menangis dan itu terlambat. Mumpung sekarang hari-hari seperti ini, saudara merenung hari ini. Kenapa Tuhan aku melayani kok susah? Kenapa Tuhan? Kenapa istriku? Kenapa suamiku? Belajar untuk berharap. Saudara pernah hidup begini? Pernah ngomong gini? Susah, masalah banyak. Pasti. Ngomong sama siapa itu? Jiwamu ngomong sama dirimu. Susah, masalah banyak. Tuhan kok tambah susah. Jiwamu ngomong terus. Mundur aja deh. Setan nambahi. Betul nggak saudara? Orang sekeliling nyakiti kamu. Bertambah lagi setan kedua. Betul nggak saudara? Betul. Tapi nanti suatu hari kamu ngomong begini. Aku harus percaya sama Tuhan lah. Siapa yang ngomong itu? Rohmu yang bicara. Untuk meneduhkan jiwamu tadi yang bergolak. Gak bisa lah, percuma. Belum tentu itu tolong. Tapi belajar percaya mulai sekarang aja. Perang terus tidak pernah berhenti. Tapi engkau tidak menyadari kalau dirimu sudah perang. Rohmu sedang memerangi jiwamu. Engkau tidak tahu, engkau cuma tenang-tenang aja terus memanjakan jiwamu. Harusnya hari ini engkau menyadari rohmu lagi melawan. Engkau harus mendukung rohmu. Supaya jiwamu terus kau teduhkan. Oleh karena itu firman itu hidup. Makanya dia terus menghidupkan. Dan satu jiwa tertekan, saudara. Oleh karena itu jangan banyak melihat masalah dan sebagainya. Ini benar saudara. Kita
Saya juga masuk lift, saudara. Masuk. Saya lihat ada satu orang kurang simpati. Ibu-ibu biasa masuk. Saya pasti mundur. Kalau luar negeri, jangan terlalu dekat. Kalau dia ganggu kita, dia ngomong kita macam-macam. Jadi kita lebih baik tidak lihat dia kita. Pernah ada dia. Apalagi ibu itu. Serta telepon morning, saya kaget saudara. Dia nyapa saya. Wih, saya bilang, morning, saya terlambat ngomong ini. Dia lebih baik dari saya. Saya cuma lihat raut mukanya nggak bagus, jadi saya takut daripada ribut. Setelah saya turun, saudara, dia persilakan turun. Saya bilang enggak. Dia turun, saya lihat. Pekerja hotel. Lagi sumpek masalah banyak, belum dikaji. Sambil nekan. Ingat pekerja harus baik. Morning, saudara, saya di belakang. Tapi saya merasa kalah. Sehingga saya bilang, waktu dibuka pintu, saya bilang enggak. First, kamu duluan. Saya buka pintunya. Dia pekerja gereja, pasti harus baik. Bukan karena rohnya hidup. Walaupun dia marah, karena itu tugas, karena jen. Saudara akan jadi baik walaupun kamu cemberut. Di konternya bank. Morning, cantik sekali ibu, saya tolong. Tolong gini, oh enggak apa-apa ibu, duduk saja. Saya minum aqua, minum, dua enggak apa-apa. Dalam hati, rakus. Betul saudara? Dia baik karena jen, karena tugas. Bukan karena rohnya yang hidup. Saudara, hari ini pasti ada yang begitu banyak baik. Tapi munafik, maaf. Kali ini mesti maafkan saya. Karena itu kejujuran. Kalau orang jujur harus dihormati. Nah, saudara, ada orang datang kepada saya begini. Pak Fengki, ya, sorry kemarin. Kenapa? Kenapa? Ya, minum-minum kebanyakan, mabuk. Hah? Kamu bisa mabuk begitu? Iya. Aduh. Gak usah singer lah besok. Saya akan hukum. Karena dia ngaku. Saya bilang begini. Besok tetap singer saja. Jangan ulangi minum lagi. Pak Fengki kok ngelepas dia kenapa? Dia jujur, saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu, dia tetap singer. Dia jujur, saya anggap saya tidak tahu. Saya hargai kejujurannya itu. Lebih dari tugasnya. Bisa tanggap saudara. Kejujuran itu mahal Bapak Ibu. Kalau anakmu jujur, Mah, sorry. Aku mencuri uangmu. Orang ajar mulai besok, dompet-dompet simpan semua. Betul saudara. Anakmu tidak akan jujur lagi daripada hidupmu. Ketika anakmu jujur, Pak, aku ngambil duitmu gini. Berapa? Segini. Untuk apa mak ini? Ya, mau diapain? No. Memang kamu mau pakai. Tapi lain kali dihitung, dipakai untuk apa? Kasih tahu dulu yang bagus. Gitu loh. Ya sudah, kalau kamu perlu ambil lagi sedikit. Kaget dia. Aku model begini. Bingung. Enggak lah Pak. Sayang duit bisa berubah cepat. Kalau kita larang dia semakin menghilang. Papaku tidak menghargai kejujuranku. Papaku menghukum aku karena kejujuranku. Saudara, dia tidak merasa saudara hukum karena kesalahannya. Dia merasa saudara menghukum karena kejujurannya. Jadi suatu hari dia tidak akan pernah jujur lagi. Sebab itu kalau ada orang jujur, hargai kejujuran lebih dari kesalahannya. Gak ada yang amin. Karena saya tadi jujur, saudara sakit hati kan? Kita lihat hal yang kedua, meneduhkan jiwa. Saudara, kepada siapakah dia tiga kali dia berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan padaku berat pada Tuhan? Dia 3 kali dalam satu perikop itu. Siapa yang bicara? Rohnya dia yang dia bangkitkan. Dia tahu ketika dia mengalahkan Goliat bukan kekuatan pengetahuan dia.
Walaupun dia mampu, karena ada rohnya yang hidup. Sehingga dia berkata, kamu membawa lembing, bawa senjata. Aku datang bawa nama Tuhan. Luar biasa enggak? Rohnya yang hidup. Sebab itu hari ini saudara, saya ingin supaya saudara di gereja, mari bangkitkan rohmu, hidupkan rohmu. Jiwamu itu kalau enggak kamu kalahkan hari ini, seumur hidup kamu akan menderita. Hanya di gereja kamu akan susah, walaupun kamu melayani, enggak akan pernah puas. Sebelum terlambat, sebelum berakhir. Saudara, mari. Wah, gak enak Pak. Pertama memang gak enak. Lama-lama kamu akan menyukainya. Amin. Lama-lama kamu akan menyukainya. Dan kamu hidup lebih suka. Oleh sebab itu kita lihat dulu Filipi. Pasal 1 ayat 5 tadi. Apa yang dikatakan yang tadi saya singgung? Maaf, Filipi pasal 2. Ini saya jujur, sorry salah. Hargai kejujuran. Saudara ngomong, saya salah. Nah itu dosa lagi saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus belajar menaruh pikiran dan perasaan. Kita harus belajar menaruh jiwa kita supaya tunduk kepada firman Allah. Yang mendidik jiwa kita, firman itu harus bekerja dengan roh kita. Saudara. Maka firman itu hidup tanpa sadar saudara, firman itu hidup. Gitu loh. Ngapain aku menggerutu terus ya? Itu kan firman Tuhan menggerutu kan berkatnya tambah jauh. Karena firman menghidupkan. Tapi saudara tidak tahu. Saudara mesti harus menghidupkan rohmu. Firman itu bekerja, apa yang kamu baca firman itu bekerja. Iya, kenapa aku bodoh? Kenapa jiwaku seperti ini? Walaupun susah, aku belajar mengucap syukur mulai hari ini. Belajar, saudara mesti ngomong. Firman itu timbul, tapi rohmu bukan hidup. Tapi rohmu hidup, kamu nyabar firman itu, engkau pakai itu juga untuk mengajar diri. Jadi itulah namanya hidup saudara. Kalau saudara tidak, aku tahu firman, gak ada guna. Saudara tetap akan firman ngomong, saudara cuma diem aja. Cuma diingatkan tidak bisa lakukan. Karena saudara tidak punya daya lawan. Oleh sebab itu Tuhan ingin supaya kita dibangkitkan roh kita. Makanya kita harus belajar bangkit saudara. Kalau saudara tidak bisa mengampuni orang itu kurang ajar Pak. Saya tidak bisa ampuni. Keterlaluan. Keterlaluan. Firman berkata ampuni, gak bisa. Saking sakitnya. Tapi engkau harus belajar. Gak bisa ngampuni aku. Tapi ya tak lupakan dulu. Minimal saudara. Walaupun sakit hati. Gak bisa ngampuni 100%. Kasih dia minum. Sambil gak bisa senyum menyeringailah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Minimal dengan kebaikan. Kalau kita tidak bisa mengeluarkan kebaikan. Saudara, kita tidak akan pernah bisa tahu bahwa kita itu jahat juga. Kita jahat, kita kalau disinggung orang, kita ikut singgung orang lain. Tapi ternyata hari ini kita tahu, saudara, kita ini barang itu fragile. Hati kita itu fragile, mudah pecah. Mudah pecah. Supaya karena tahu mudah pecah, bungkus dengan baik. Kok diam semua. Bungkus dengan baik dengan firman Allah yang hidup. Supaya jangan main-main lagi. Suatu hari, saya selalu ingat. Papa saya itu, saudara ngerti mesin. Dia bisa ngerubah mesinnya Jeep zaman dulu. 30 tahun, 40 tahun lalu mungkin. Jeep itu bisa pakai minyak tanah. Bayangin. Papa saya bikin sendiri. Terus suatu hari ngomong sama saya. Manggil nama saya, nama asalnya dari sana. Jadi saya tidak bersebut nama saya lah. Saudara nanti manggil saya seenaknya itu lagi nanti. So akrab dengan saya nanti. Mama saya namanya Ming, mama ya. Lebih akrab Ming. Ming siapa saudara? Mama itu saudara. Manggil nama saya. Waktu manggil nama saya, saudara. Papa kasih tahu. Kalau kamu tahu semuanya, kamu akan susah hidup. Jadi Pak, aku tidak boleh banyak belajar. Belajar sebanyak mungkin. Tapi kamu tahu kan susah. Loh kenapa Pak? Karena aku bisa ngajari orang.
Papa ngerti mesin. Naik mobil, bis. Dek, orang lain tidur, papa langsung tahu. Ini remnya bakal belong. Orang lain tidak terasa, papa tahu. Apa yang papa lakukan? Waktu berhenti, orang lain istirahat, papa enggak. Papa ngomong supir, enggak, sok tahu. Kok bunyi geretak-geretak, kenapa? Gini, oh gitu, oh gini ya. Bilang, sorry, saya di rumah ada kampas rem. Mungkin remmu ini kurang bagus. Kamu bisa pakai kampas rem saya. Oh iya, oh saya coba. Karena mau dikasih, jadi mau coba. Coba kalau ngasih tahu tok nggak mungkin. Oh gitu Pak. Oke lah, coba kamu buka. Pas saya ikut buka, saudara. Betul. Orang yang banyak tahu pasti banyak susah. Tapi susah itu jangan dianggap beban, tapi menolong banyak orang. Semakin tahu firman Allah, semakin yang ngomong siapa? Itu kan pengetahuan. Firman ini bukan pengetahuan. Semakin ngerti firman Allah, semakin kita tahu kebenaran itu, semakin kita bisa bersuka cita di tengah kesulitan. Jangan ditambah-tambah sendiri. Jadi hari ini saudara kita lihat dulu banyak firman Allah yang kita harus belajar saudara. Saya saudara ingat, ya tadi saya sudah cerita. Saya mau cerita lagi sedikit, enggak usah lah. Jadi gini aja, saya mau cerita lain. Kerap kali kita ingin beli sepatu yang mahal. Betul kan? Apalagi kalau dibayarin orang, 50% diskon. Wih, kita langsung kayak kesurupan. Mana teman saya yang dari sini, yang dari pemain drum saya mana? Hilang. Pengangkatan. Oh, masih ada, puji Tuhan. Nah, itu mungkin tanya sama dia juga tahu. Kita baru ngajak 30, gugur 1, 29 orang. Di tengah-tengah kesulitan saya bikin mereka senang. Supaya mereka tidak melihat kesulitan gereja. Tapi mereka melihat gereja dan Tuhan masih kuat. Amin. Saya bawa ke Genting, ke Kuala Lumpur. Mereka saya pikir nggak punya duit, memang susah. Ini bayar, ini saya bayar, kurang sedikit saya bayar, oke lah. Memang semua tiket saya tanggung, hotel saya tanggung, transport kalau kurang saya bayar, ada tambah lagi. Jadi waktu mereka makan, sorry ya, aku ngomong soalnya. Tolong jangan disampaikan, biar dia dengar khotbah sendiri. Makanya banyak sekali, Rek. Padahal saya memang janji saya nggak bayar memang. Kadang-kadang saya bayar, kadang-kadang enggak. Paginya memang saya bayar, datang semua. Semua grabnya saya bayar, makan saya bayar. Sudah, selesai urusan sendiri. Malamnya ketemu, mungkin dia pikir mau dibayar Fengki lagi. Saya lihat, saya enggak makan ikan. Pesan ikan habis. Mereka, ini sorry, enggak boleh ngomong terus bahaya nih. Setelah makan selesai, saudara, saya lihat tagihannya. Berapa orang itu? 19-20 orang. 3 juta. Mau nyesel nggak bisa. Sudah seneng lah. Saya pikir orang susah, kasihan. Dapat cerita katanya, Pak, tadi siang teman-teman tuh lihat factory outlet ya. Wih, kayak kesurupan. Beli ini. Saya langsung ngomong, tahu tadi saya nggak bayar makan. Jadi orang-orang karena ini ceritanya bukan itu lagi, ini ceritanya kalau kita lihat barang mewah, kita tertarik apalagi diskon. Betul kan? Nggak salah barang mewah. Kalau kita pakai sepatu mahal, saudara, suatu hari, saudara, sepatu itu menjadi kesayanganmu, takut melangkah, takut semuanya. Kalau pakaian mahal, saudara tahu, kalau mau nolong orang, takut kalau kotor. Punya mobil yang mahal, orang sakit, takut kalau muntah. Jadi semua yang mahal kita punya menghalangi kita menolong orang. Kalau saudara pakaiannya mahal, ada mungkin mama atau tante atau siapa mau batuk-batuk muntah. Ya, tuntun depan aja. Betul saudara, supaya jangan ke sini. Coba itu kalau barang murah. Tante enggak paham. Gereja anak Tuhan. Iya, soal barang obrolan murah, Bu.
kalau mobil ini saya cerita ini mesti dibongkar. Kalau cerita air terus bunyi pusing. Kalau saudara mobil mewah, begitu orang kecelakaan, ceklek. Bukan anak sendiri, keluar darah. Tunggu. Tak panggilkan Grab. Sampai lama, sabar, gua bayarin deh. Gak ada lagi, tunggu, sabar lagi. Masih tunggu lagi, dia mau kerja keras, saudara. Sepertinya nolong. Karena mobilnya tidak mau kotor. Bukan karena dia mau kerja keras. Coba kalau anaknya keluar darah. Dia pasti tolong. Saudara, makanya niru saya. Di Indonesia, tidak punya mobil, pakai Grab. Jadi kalau ada apa-apa mobil sewaan, orang mau muntah, mobil sewaan. Tapi jangan niru begitu. Maksud saya, saudara, segala sesuatu yang mahal yang kita punya, itu merintangi kita untuk bisa berbuat baik. Justru menimbulkan iri hati dan kesombongan kita dan menimbulkan dosa begitu banyak. Makanya saudara kalau punya barang yang mewah, jangan tunjukkan mewahnya. Saya naik mobil teman saya. Apa itu namanya? Yang mobil yang tinggi, yang mahal itu apa namanya? Dari Jepang, kayak Jeep itu. Apa? Land Cruiser, kelihatan kamu punya ya. Land Cruiser. Saya diundang teman saya, saudara, Land Cruiser. Saya, depannya dikasih logo Toyota. Dan saya bilang, ini mobil Toyota. Saya nak mobil dia buka. Toyota mau kok tinggi sekali. Iya Pak, Toyota baru. Tinggi kok tinggi sekali. Ya supaya nyaman Pak tinggi. Sulit bagi pendeta. Saya ngomong sama teman saya. Itu Toyotanya dibiayai tinggi-tinggi. Pak, itu apa tadi? Land Cruiser, saudara. Land Cruiser itu apa? 300 juta. 3M. Berapa? Betul ya? 3M. Nah, kok dikasih gitu? Saya tanya. Kenapa kamu kasih gitu? Orang lain supaya tidak iri cuma lihat Toyota. Saya cuma ingin menikmati tanpa orang lain iri. Bayangkan, adakah orang seperti itu hari ini? Bahkan mobil kita Toyota pun diganti logonya Land Cruiser. Gila enggak? Sedikit dia mau menikmati, tapi tidak mau menimbulkan iri hati kebencian orang lain. Bisa enggak saudara? Kalau hari ini engkau punya tas 300 juta, seperti tas saya ini, enggak bawa saya. Berani enggak bungkus pakai tasnya isetan yang atau tasnya apa yang biasa saja? Oh enggak Pak. Kamu ingin mati tasnya? Atau kamu menunjukkan kepada orang lain supaya iri? Nah, harus dipikirkan itu. Makanya jiwamu itu yang berontak. Mau rumahmu mewah, mau menikmati. Saudara, atau saudara mau menunjukkan orang lain supaya iri. Makanya nikmati tanpa menimbulkan dosa dan iri hati kepada banyak orang. Saya lihat ada teman saya satu, mobilnya biasa. Saya lihat, kok bagus ini? Mobilnya sport, saudara. Merek apa ini? Di Kuamber kok BMW. Saya tanya mobil sport apa ini? Ini saya ubah Pak. Dari mobilnya apa saya lupa saudara. Yang punya Eropa saya ubah. Jadi seperti punyanya mobil merek mahal. Kamu tidak menikmati, cuma kamu mau menampang supaya orang iri hati. Gereja juga sama Bapak Ibu. Gereja bukan untuk mengajar orang. Bikin gedung bukan supaya orang supaya nampung dari firman Allah. Supaya bersaing membuat orang lain iri hati. Jadi kalau jiwa kita kena, kita tidak mau kalah. Kita yang rugi dan menderita. Kita harus fungsikan rumah dan gereja itu sebaik mungkin. Mau besar atau kecil. Itu satu kebenaran. Makanya saudara, kita lihat firman Tuhan dulu. Lukas 12 ayat 19. Banyak pelajaran-pelajaran yang memang saudara belum tentu bisa lakukan. Kalau saja satu teori, saudara mesti lakukan kecil-kecil dulu. Belajarlah saudara. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku.
Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini orang yang memanjakan jiwanya, rohnya tidak pernah hidup. Ada banyak harta, tenang, senang-senanglah seumur hidup. Kalau rohnya hidup, saudara, aku punya harta gak bisa nikmati. Aku minimal membagi kepada orang tuaku, saudaraku. Aku ingin menjadi berkat, toh aku gak mungkin menghabiskan semuanya. Amin. Itu yang paling penting. Saya kemarin iseng-iseng melihat barang yang sudah murah, kalau beli 3 dipotong 40%. Beli 3 gimana caranya? Mau beli 1, harganya berapa? Sekian. Kalau 3 dipotong 40%, harga normalnya segini. Beli 1 rugi. Beli 4 masa sama? Beli 3. 3 macam berbeda. Yang 2 kita mesti kasihkan orang lain. Kita nambah sedikit, tapi 2 orang diberkati. Memang hidup seperti itu. Bukan berarti saudara capek Pak hidup mikirin orang. Bukan mikirin orang. Saudara kalau mikirin orang, saudara pasti nggak mau. Karena saudara capek. Hidup mikir diri sendiri capek. Betul kan? Saudara sekarang sedang melatih jiwamu. Supaya jiwamu tidak manja. Tidak membuat engkau terus tertekan, nuntut, mau makan di tempat yang bintang 5. Diperlakukan orang yang gini, tidak dikasih kecap asin, muka cemberut, ngamuk. Padahal makannya sudah mahal, 1 piring mungkin 400.000, sudah kurang lebih 3 juta, pulang ngomel-ngomel. Ya ngapain di sana, makan nasi pecel aja lebih murah. Makan 5 juta, 4 juta, saudara marah-marah. Kenapa? Karena cuma kecap asin lupa dikasihkan. Saudara, lombok atau rica nggak dikasih, lupa. Terus pegawainya datang pakai bajunya bau lagi, saudara. Saudara nggak bisa menikmati, bukan? Apa yang saudara, coba nanti saudara makan siang. Dan tentu saya mengucap syukur, doanya terima kasih Tuhan atas segala berkat rahmat. Amin. Ini orang nyaksikan seperti ini, nggak mungkin, baiklah. Kenapa jiwamu nuntut terus, tidak akan pernah puas. Makanya dikatakan hari ini saudara, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu. Ini orang yang tidak tahu rohnya hidup. Ini orang dunia, Tuhan kasihkan. Sehingga Tuhan berkata, hai orang kaya yang bodoh, untuk apa uangmu begitu banyak, jikalau jiwamu hari ini akan binasa. Amin. Dia tidak pernah ngomong rohnya binasa, jiwamu binasa. Saudara punya banyak hal hari ini, yang membuat kau tidak puas, yang membuat kau tidak nyaman, tidak menikmati, bukan karena pelayanan orang lain, bukan karena orang lain kurang melayani kita. Persoalannya adalah jiwamu itu yang berkelebihan menuntut. Lama-lama kau menjadi orang egois di gereja. Walaupun kita ngerti firman Allah. Lama-lama menjadi orang Farisi. Yang ketiga kita lihat, saudara. Tolong dikeluarin yang ketiga. Wah, sumber pertolongan. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat kembali ke ayat 11 dari Mazmur. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sumber pertolongan semua ada pada Tuhan, bukan kepada yang lain. Sebab itu sekarang saudara mesti mendidik supaya saudara tidak berharap kepada orang lain, tapi saudara mendidik supaya berharap kepada Tuhan. Kalau enggak gitu jiwa saudara akan berontak. Makanya saudara kalau kita lihat kenapa kita berharap sama Tuhan? Karena memang Tuhanlah sumbernya. Ini satu cerita di dalam Alkitab. Ada 4 orang kusta. Ketika perjanjian lama, 2 raja-raja itu. Saudara, ketika Samaria dikepung oleh tentara, orang kusta tidak bisa masuk di kota. Tapi dia bisa dilindungi di pinggir pintu gerbang pakai kemah.
Karena orang kusta sama orang biasa tidak boleh gabung saat itu. Dia berkemah. Mereka yang di dalam kota dikepung, mereka kelaparan, mereka mulai makan anaknya masing-masing. Nabi itu datang berkata, mulai besok kamu lihat, ya, namanya sesukat tepung yang terbaik sesikal. 2 sikal jelai, 1 sikal. Terlalu murah, sekarang mahal. Mana mungkin? Walaupun Tuhan membuka tingkap langit, kata perwira itu, tidak mungkin terjadi. Saudara lihat, gak mungkin. Tuhan pakai 4 orang kusta yang sudah meyuyung. Mau apa-apa gatal semua. Mau dibunuh ya mati, gak dibunuh ya mati. Dia di kemah. Kita mau masuk kota, kita juga mati kelaparan. Kita di sini ya mati kelaparan. Lebih baik kita pergi ke sarangnya musuh. Kalau dibunuh, ya mati juga. Kalau nggak dibunuh, ya syukuran. Pergilah, saudara, ke perkemahan musuh sambil gemeter-gemeter. Begitu sampai mau mendekati, nggak ada yang nyambut. Ya kita kan orang kusta, siapa mau nyambut? Paling yang nyambut panah. Begitu sampai nggak ada apa-apa, pasukannya nggak ada, makanannya banyak, hartanya banyak, emasnya berantakan. Mereka ambil semua. Ayo kita pergi. Kalau kita pergi, mereka tahu besok cari kita dibunuh juga. Lebih baik kita kembali, kasih tahu mereka bahwa sudah aman. Saudara, perwira yang nggak percaya itu mati terinjak-injak. Semua orang makan, orang kusta hidup. Tuhan bisa pakai orang kusta sebagai pahlawan. Karena dia memang meyuyung, gak punya duit. Gak punya apa-apa. Kita belum tentu dipakai Tuhan. Kalau kita selalu mengandalkan apa yang kita punya. Tapi kalau kita merasa di hadapan Tuhan, walaupun kita punya, Tuhan, apa yang aku punya tidak akan menjamin nyawaku. Tidak akan menolong umurku diperpanjang. Sebab itu apa yang aku punya aku boleh nikmati. Tetapi toh aku suatu hari harus mati juga. Mau apapun bisa mati. Lebih baik juga Tuhan, aku ingin memakai diriku untuk kemuliaan Tuhan. Sumber pertolongan saudara itu Tuhan, tidak bisa tidak. Makanya kita lihat ayat yang terakhir. Nah itu jiwa kita teduh sekarang. Matius 11 ayat 28-29 nanti kita sambung Matiusnya ini, tapi saya mau cerita sedikit. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di manakah orang di dunia ini tidak letih lesu? Termasuk pendeta, siapa di dunia ini termasuk presiden? Semua orang letih lesu dan berbeban berat. Kata Tuhan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Janjinya Tuhan, oh kalau gitu aku mau pergi Tuhan, akan dikasih kelegaan, jiwaku kuda gulana, punya masalah tekanan banyak, servis gak bagus. Mari datang kepadaku. Aturannya, Tuhan langsung kasih, kamu susah. Kamu punya masalah, duitmu kurang berkat, tak tambahin. Pabrikmu, kenapa? Kurang tukang pinter, tak tambahin. Duitmu apa? Deposito, berapa? 10M, kurang 1M supaya dapat banyak, tak tambahin. Aturannya kan begitu. Tapi apa yang Tuhan ngomong? Kita lihat ayat 29. Kita akan sambung nanti siang. Mau? Supaya aku kelegaan? Mau Tuhan. Pikulah beban, amsyong. Apa ini? Betul gak saudara? Diundang suruh mikul beban. Gak mengertilah saudara hari ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebenarnya Tuhan ingin melepaskan bebanmu, jiwamu yang harus dirubah, sehingga dia nyuruh saudara pikul kuk. Punya masalah kok disuruh ke gereja.
Punya utang suruh berdoa, suruh ikut. Saudara tahu, Tuhan ingin supaya firman itu kuat menguatkan iman. Supaya kamu tidak tertekan jiwamu terus. Supaya rohmu itu hidup, supaya kamu bisa mengatur jiwamu. Sampai pertolongan Tuhan itu datang. Bisa paham gak ini? Saudara coba pikir, Tuhan ngundang, tapi disuruh pikul kuk. Makanya, kalau saudara datang kepada saya, tidak ada yang berani konseling. Kalau konseling, Pak, aku punya masalah. Oh ya, iya. Masalah apa gini? Ayo misi. Susah disuruh misi. Pak, nggak ada kerjaan, belajar teologi. Itu didoakan. Pak, saya punya susah, masalah banyak. Saya punya banyak teman. Orang-orang juga kaya di Surabaya. Mereka rata-rata banyak duit tapi banyak susah juga. Orang punya banyak pabrik, banyak susah juga. Pak Fengki. Saya bilang, Lai, kasih kerjaan. Ikut. Ayo, 4 orang 1 mobil saya setir. 4 ini saudara, istrinya teman saya kaya-kaya. Wah, dandananya, mewah bajunya. Saya pikir make upnya, wah, mahal. Saya pikir, oh rugi kamu. Saya datang, loh kok di sini Pak? Tunggu. Ketemu teman dulu sebentar. Begitu dia masuk, tek. Tidak goyang. Satu-satu keluar air mata. Nomor 1, make upnya habis. Hitam celonteng-celonteng. Kalau air mata keluar kasih itu. Kita tidak pernah berbicara kecantikan. Kalau kita masih bicara kecantikan kita, kasih tidak mungkin datang. Saudara, itulah satu kebenaran. Walaupun kita cantik, walaupun kita mahal, tapi ketika kasih itu muncul, itu akan kita kalahkan semuanya. Dia lihat seorang pemuda yang ganteng, usianya 22 tahun, muka ganteng, mata keluar 1. Tidur di tempat air, tangan digantung, sudah hilang separuh. Perutnya saudara robek, infus. Saudara, kakinya diangkat 1, sudah seperti sate dikasih besi. Oh Fengki, aku melewati gerejamu terus. Aku dengar khotbahmu. Kamu manggil, ayo ikut. Aku selalu lewat cuma lihat. Sekarang aku mau pergi gereja gak bisa. Saya datang di situ. Semua perempuan nangis semua. Semua pulang. Terus ngomong apa? Besok kita persekutuan. Gak ngomong susah pabriknya lagi. Dia ngomong apa? Untung aku seperti ini. Gak seperti orang itu. Sehingga dia sekarang memikirkan, apa yang aku harus bisa tolong orang itu. Padahal orang yang saya bawa ini punya uang, punya pabrik, susah semuanya. Yang minta pertolongan. Sekarang dia mau menolong orang di tengah kesulitannya. Kenapa saudara? Itulah namanya kuk yang kita pikul. Belajar dari Tuhan. Di tengah kesulitan, kesusahan kita. Kita akan tetap bisa menolong orang. Dan kita bisa juga bersuka cita. Mari kita bagi berdiri, kita berdoa. Pada hari ini Tuhan kami belajar firman-Mu. Firman-Mu itu baik. Mendidik hidup kami. Tapi selama ini kami buta. Kami datang di gereja. Firman-Mu hidup. Tapi roh kami yang mati. Kami merasa pandai. Kami mengajar. Kami berdebat. Kami berselisih.
Karena kami lebih pandai dari orang lain. Sehingga kami mengajar, menasihati, menegur orang lain. Tapi kami lupa. Kami harus memberi teladan. Dan itu tidak bisa kami lakukan. Karena pengetahuan itu belum pernah aku lakukan. Sehingga hari ini pengetahuanku tidak berguna lagi. Jikalau aku tidak memberi teladan. Pengetahuan untuk mengajar, menasihati, menegur orang. Untuk memberitahu diri kita pandai. Tapi keteladanan untuk memberitahu orang bahwa aku telah melakukannya dan terus melakukannya. Ada anak manja. Jikalau dimanja akan membuat kita keluar air mata. Tapi anak manja yang dalam dirimu yaitu jiwamu. Selalu engkau manjakan bahkan di dalam gereja sekalipun. Engkau akan menangis di dalam hidupmu seumur hidup. Karena itu dirimu sendiri. Dan tidak memberi contoh kepada orang lain. Engkau datang kepada Tuhan dengan harapan jiwamu dipuaskan. Engkau berharap jiwamu yang selalu menuntut akan terus diberi. Tapi Tuhan memberikan kepada kamu tugas. Kenapa? Supaya engkau menyadari rohmu harus hidup. Supaya engkau tahu apapun yang mahal. Saudara, kalau kasih itu datang, yang mahal pun tidak akan pernah kita perhitungkan. Kesusahan kita yang begitu berat, kita minta tolong orang lain. Tapi ketika roh itu muncul, kita tidak melihat apa yang orang lain mau tolong saya. Tapi saya akan berkata, apa yang bisa saya tolong orang lain. Biar hari ini kami belajar firman-Mu. Supaya setiap orang di tempat ini tidak menangisi dirinya terus. Tetapi dia bisa bersuka cita di tengah penderitaannya. Dia bisa menabur, bisa mengucap syukur, bisa menolong di tengah-tengah dia membutuhkan pertolongan Engkau Tuhan. Supaya kami bukan orang yang terus menuntut. Tapi kami tahu di dunia ini, kami harus dituntut oleh firman Allah. Bukan menuntut Tuhan dan menuntut orang lain. Karena jiwa kami yang berontak dan tidak pernah puas. Sehingga Engkau berkata, apa artinya harta dunia kamu miliki jikalau jiwamu binasa? Biar hari ini kami mau belajar kebenaran hidup ini. Karena kedatanganmu sudah sangat dekat. Pengajaran apapun juga yang kami pelajari, kami tidak akan pernah mengerti kalau kami tidak melakukannya. Tuhan, bukalah mata rohani kami. Jadikan semua umat-Mu di tempat ini menjadi dewasa. Supaya gereja ini bukan besar secara fisik, tetapi Tuhan besar secara impact. Menjadi teladan bagi banyak orang. Biar di tengah-tengah kekayaan, di tengah-tengah keberhasilan kami bisa menikmati tanpa menimbulkan iri hati, kebencian kepada banyak orang. Tuhan, kami ingin apa yang kami punya, kami nikmati. Sehingga tapi kami tidak ingin membuat orang lain berdosa karena itu. Bila kami kekuatan itu, bangkitkan roh kami senantiasa. Setiap hari kami tahu bahwa perjuangan kami bukan supaya kami kerja dapat uang. Tapi sebenarnya lebih penting adalah meneduhkan jiwa kami. Supaya kami tidak menjadi hamba daripada uang. Karena uang kami bisa membungkukkan diri kami. Tetapi karena firman Tuhan, kerap kali kami bukan membungkuk, maka mengangkat kepala kami menjadi sombong. Biar hari ini kami belajar membungkuk karena firman Allah. Bukan karena kaya atau miskin. Kau urapi setiap kami di tempat ini. Supaya apa yang kami punya, kami tidak bisa banggakan. Jikalau kami tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kau memberkati kami semua di tempat ini.
Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri. Kita akan menerima perjamuan. Untuk yang belum menerima roti dan anggur boleh angkat tangan. Pelayan akan membantu, pelayan perjamuan akan membantu. Kasih setiamu Tuhan, mulia pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pengorbananmu Tuhan, mulia kasih setiamu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu. Untuk yang sudah menerima roti, mari kita angkat roti dengan tangan kanan tinggi melebihi kepala. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Bapak Ibu tidak usah tergesa-gesa, diberikan waktu untuk Bapak Ibu membuka anggur. Dan untuk yang tidak bisa membuka, belum bisa membuka, bisa angkat tangan untuk supaya Aser membantu. Baik, kita akan angkat anggur dengan tangan kanan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau berterima kasih untuk kebaikan yang saudara gak bisa pernah balas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik sekali Tuhan. Terima kasih untuk anugerah ini Tuhan. Untuk kematian-Mu di kayu salib. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa perjamuan pada pagi hari ini engkau terima tubuh dan darah Yesus sebetulnya untuk mengingatkan hidup kita bukan kita lagi, tetapi Tuhan yang ada yang memimpin hidup kita.
sebetulnya cara ngomong kita, perbuatan kita, itu seharusnya bukan kita lagi. Tetapi yang keluar adalah perkataan Tuhan, perbuatan Tuhan. Bukankah Dia rindu untuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya? Bukankah Ia menghendaki bahwa hidup kita berpadanan dengan namanya yang kita beritakan? Bapak Ibu, apakah tidak jadi sandungan untuk orang lain? Kalau kita pemarah, sedangkan kita memberitakan Yesus yang peramah. Saudara, apakah tidak malu? Yesus yang kita beritakan yang lemah lembut, tapi karakter kita begitu keras, begitu egois. Memang darah Bapak Ibu ada yang O, ada yang B, ada yang A, ada yang AB. Tetapi tahukah engkau bahwa sepenuhnya tidak itu lagi, karena sudah ada inisial Y yang bercampur dengan golongan darahmu. Sebagian darahmu adalah darah Yesus. Ayo, tidak ada yang terlalu buruk untuk tidak ada yang terlambat. Hari ini tinggalkan masa lalu kita dengan segala karakter lama kita. Hari ini tinggalkan segala sifat cara ngomong kita, cara bisnis kita yang tidak serupa dengan karakter Tuhan, kita tinggalkan. Ayo, di masa depan ini kita punya hidup yang baru. Hidup yang menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen. Bahwa Tuhanlah yang ada di menghidupi kita sekarang ini, yang memimpin kita. Kami mengucap terima kasih, kami bersyukur. Pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyanyi, menyembah, kami sudah mendengar firman Tuhan, dan kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan itu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, tetap berdiri. Kita akan akhiri juga kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan berdoa syafaat. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan menerima persembahan ini sebagai persembahan Habel. Engkau membalas kebaikan dari jemaat. Engkau memberi kemurahan-Mu. Engkau melindungi mereka. Engkau memelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Engkau Tuhan yang ada di dalam masa lalu mereka, masa yang kini dan masa yang akan datang. Mari kita dekapkan tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama kita akan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dipersilahkan untuk kembali duduk.